Saya ingin mengajak Anda hari ini berbahagia. Di antaranya adalah oke, saya ingin runway. Kali ini di daerah persawahan dan tentunya mengarah daerah wisata. Di dalam runway ini saya senang karena banyak hal yang kita lihat di sini. Mungkin Anda ingat dengan masa-masa lalu Anda, masa kecil Anda. Ada sungai, ada air, ada sawah ya. Bahkan di depan sana ada orang mancing. Kalau biasanya di kota yang dipancing ya mancing cewek lah gitu. Sekarang tidak. Mereka mancing sesuatu. Nah, ini dia kelihatan. Nah, kemudian yuk kita jalan terus menyusuri wisata Tampak ya. Ini adalah calon wisata air yang ada di Tampak. Ini ada bendungan nanti. Tolong diperlihatkan, itu ada sawah. Nah, sawahnya luar biasa, sawah ya. Sangat luar biasa. Oh iya, ini kalau ingat sawah ingat masa-masa lalu saya. Yuk kita jalan. Oke. Ini sungai di sepanjang. Nah, ini nanti kalau sudah dibangun nggak begini adanya gitu loh. Kemungkinan beberapa tahun yang akan datang sudah tidak begini karena memang menurut perencanaan dan dukungan juga dari anggota legislatif, ini pantas dijadikan tempat wisata air, yaitu Dam Tampak ya. Yang mana banyak hal-hal yang perlu ditumbuh kembangkan di sini. Ini seperti ini. Karena memang kental sekali dengan air dan kegunaannya, terutama di irigasi ya cukup bagus. Nah, kemudian kalau kita punya masalah-masalah yang sifatnya itu nggak terlalu nggak terlalu berat begitu, kayaknya jalan-jalan ke sini tuh semuanya selesai deh, nggak tersisa lagi begitu. Karena kadang-kadang untuk menghilangkan satu kepenatan yang ada di jiwa kita itu tidak harus kemana-mana ya. Kadang-kadang ya cukup dengan rekreasi ke satu tempat yang kiranya cocok deh, yang kiranya membuat kita bahagia deh gitu. Nggak terlalu harus mahal, nggak harus ke mall-mall, nggak harus ke luar negeri, nggak harus. Ya mungkin kalau ada pacar boleh deh jalan-jalan ke sini bawa pacar gitu, sambil ngajak mancing, jadi kan menghasilkan gitu. Jadi intinya itu ya pacaran iya, tapi ekonomis gitu, dapat gitu ya. Ini ya bercanda, bergurauan saja. Oke, intinya adalah tempat wisata ini cukup bagus. Saya ingin kembangkan pola pikir manusia ketika mereka menghadapi hal-hal yang kita hadapin. Itu kawan kita itu, terutama di lapangan yang ada kaitannya dengan dunia wisata. Nah, ini adalah air ini berasal dari dam. Nanti kita lihat dam di sana. Tapi saya ajak Anda dulu ron dulu, putar-putar dulu, jalan-jalan tapi ada edukasinya, ada pendidikannya. Karena dengan adanya education dari hasil jalan-jalan ini saya ingin mengajak Anda lebih bisa mencintai daerah kita, yang mana kadang-kadang kalau kita ini orang bawah ini hanya mengusulkan sesuatu aja supaya bisa bagus, supaya inginnya begini begitu gitu. Sementara orang atas itu siapa sih? Bukan burung, bukan. Orang atas itu diantaranya adalah para legislatif dan eksekutif. Nah, ini harus nyambung. Kita sebagai orang media radio ini kontrolnya penuh sekali, sangat kontrol sekali dengan apa yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh orang atas. Karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh orang atas ini kalau tidak mengena sasaran kepada masyarakat, ya hasilnya tidak mencapai target. Ya hanya sekedar ya hura-hura saja yang tidak jelas kemana arah tujuannya. Maksudnya ya artinya dengan dana yang cukup sedikit, ya itu ya tepat sasaran deh gitu. Jangan hanya untuk kepentingan mereka saja.
Ini bagi orang politisi dan juga orang-orang yang ada kaitannya dengan jabatan-jabatan, ayo berpikir sedikit jernih lah. Ini saya sengaja untuk runway ya, untuk jalan-jalan menelusuri seperti ini. Ini supaya apa? Supaya terpancing. Pemerintah ini bisa betul-betul terpancing. Oh, rakyatku tuh perlu ini, rakyatku tuh perlu itu, perlu tempat wisata. Jangan sampai rakyatnya itu kalau sudah hari Minggu dia lari kemana-mana dan tidak akan mendapatkan apa-apa gitu loh. Jadi daerah ini perlu dikelola lah yang terbaik mungkin. Iya benar gitu. Pak, kok Anda mengkritisi masalah itu? Saya memang harus mengkritisi masalah itu. Sebab kalau tidak dikritisi, siapa lagi yang mengkritisi pemerintah gitu loh. Saya orang media, terutama media radio ini wajib mengkritisi secara total. Kalau tidak, ya tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan jadi perubahan. Karena biasanya orang tuh kalau sudah dapat jabatan itu lupa, lalai dengan jabatannya, lupa aku ini sudah ada jabatan, mau ngapain ya gitu, lupa. Apa menambah istri lagi atau mau membangun daerah itu terlupakan. Jadi kadang-kadang yang tersirat di depannya saja, begitu di depannya ada cewek cantik ya sudah oke dah, tambah istri aja gitu. Bercanda bang, iya begitulah. Jadi saya rasa momen-momen yang begini itu sengaja saya tampilkan untuk Anda. Saya punya maksud tertentu yang tidak bisa dibayangkan oleh orang lain gitu ya. Kenapa? Ya yang pasti sederhana aja. Kita punya pola pikir yang sederhana aja. Nggak usah terlalu ngoyo deh pola pikir kita. Kalau terlalu ngoyo akhirnya nggak mencapai juga kan gila. Kalau yang dengan begini cara-cara yang sederhana gini lebih enak, lebih enjoy, nggak ribet gitu. Nggak harus keluar uang banyak, nggak harus kemana-mana, cukup rekreasi di sekitar kita sini ya. Saya rasa cukup sampai di sini ya untuk jumpa kita. Jalan runway-nya ya. Ini sekitar ini ada air nih ya. Ini bendungan pengairan ini. Ini memang sudah bagus, bentuknya bagus sudah. Nah, ini perlu dikelola tuh di daerah sananya, di bendungannya. Nanti kita ke sana. Nanti kita ke tempat bendungan itu. Saya rasa demikian ya. Ini panjang sampai ke sana. Kalau kita ikuti habis sampai ke sawah-sawah sana. Kita nggak mau ke sawah hari ini, waktunya nggak cukup. Dan saya Bung Jos Bimasena mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat dan juga mudah-mudahan kritikan saya ini mencapai sasaran yaitu ke pemerintah yang harusnya memang berhak untuk melakukan itu. Saya Bung Jos, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.